Di sini ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke. Lingkungan air ya, lingkungan atau air ya tentu memiliki hal yang atau peran yang sangat signifikan terhadap perubahan-perubahan yang ada di air, termasuk ikan ya, tanaman air ya, atau hewan-hewan yang ada di air lainnya selain ikan. Kalau bicara kimia, untuk kimia sendiri ada banyak. Salah satu yang kita harus perhatikan adalah oksigen dan CO2. Kenapa? Karena oksigen ini merupakan hal yang mendasar, hal kebutuhan ya. Semua pergerakan metabolisme membutuhkan oksigen, baik itu di sel maupun di luar sel ya, maupun dalam air sendiri. Gitu. Walaupun demikian dibutuhkan keseimbangan antara O2 dan CO2. Gitu. Gas terlarut dalam lingkungan aquaculture. Nah, kita lihat ini ya, ini ada gambar oksigen ya. Terlihat nggak ini? Halo? Lihat, Pak. Terlihat, Pak. Lihat ya. Jadi sistemnya kalau ada yang kurang paham langsung tanyakan ya, nggak perlu nunggu di akhir. Nah, oksigen merupakan hal yang sangat urgent di air ya, begitu. Tanpa oksigen maka tidak ada kehidupan bagi ikan. Susah bernafas, juga mau butuh ATP, energi juga butuh oksigen. Siklus Krebs ya, siklus Kelvin dan lain-lain gitu ya. Oleh karena itu oksigen mempunyai peran yang penting. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa untuk oksigen ini saking pentingnya itu dia bisa menstabilkan kondisi air, bisa mempengaruhi dari air yang jelek menjadi air yang bagus atau layak untuk ikan, gitu ya. Pentingnya sekali oksigen di situ. Karena di oksigen juga berfungsi mengoksidasi. Apa sih mengoksidasi? Memecah rantai-rantai yang berkaitan dengan oksigen yang susah untuk keluar. Karena disebut itu tadi ya, berikatan dengan yang lain juga. Karena dia memiliki 6 tangan elektron valensi ya. Karena dia mudah berikatan, dampaknya adalah sangat reaktif atau sangat bersambung menyambung ya gitu. Baru 22 mahasiswa ini yang presensi. Berarti sisanya bolos ini ya. Betul. Oke, oksigen kita lihat. Yang pertama gejala anoreksia. Gejala sakit berupa hilangnya nafsu makan. Jadi kalau ikan itu oksigennya kurang, lemah, dia lemes. Udah lemes artinya dia anoreksia, dia males ya. Mau makan juga males. Kemudian hipoksia jaringan. Kondisi hipoksia adalah kondisi yang memang dalam jaringannya itu dia kekurangan atau oksigen, sehingga cenderung yang muncul ada racun ya, seperti halnya orang bunuh diri atau orang yang digantung ya, mohon maaf digantung ya, pasti warna biru ya, pernah lihat ya. Jadi setelah digantung itu malah warna biru ya, karena darahnya tersumbat. Nah, di situlah kekurangan oksigen itu begitu, dampaknya seperti itu. Stres respirasi artinya begini, kalau kurang oksigen dia napasnya lebih banyak. Oleh istilah manusia megap-megap gitu ya. Jadi kalau di ikan juga sama, kurang oksigen. Apalagi misalnya Anda masukkan kantong plastik, packing, kemudian kurang oksigennya kurang, kepadatan tinggi, apa yang terjadi? Pasti apa? Ngap ya dia, megap-megap gitu ya. Dicontohkan dengan apa? Stres respirasi pertama, biota berenang dekat permukaan, bukan di dasar. Ya, beda sama ikan, sama juga. Kalau Anda baru masukkan ikan tanpa aklimatisasi, ini bedanya. Kalau Anda langsung tuang ke air baru, jatuhnya ikan itu akan bergerak di dasar stres. Tapi kalau dia sudah terbiasa, sudah adaptasi, maka otomatis dia di mana? Di bagian perairan di bagian atas dari kolam. Gitu. Kedua tadi megap-megap ketika biota loncat ke pematang, ya ini sering ini terjadi. Ya kalau maka dari itu salah satu solusinya adalah pada saat pemindahan ikan yang baru, sebaiknya Anda tutup ya, tutupnya mencegah ada lompat gitu ya. Kalau di udang lebih keren ya, udang faname media lompatnya di pinggir tambak ya. Jadi pas ketahuan loh pada orang semua pada mati semua ya itu yang dilakukan oleh udang. Itu beradaptasinya yang bisa Mbak tinggal lakukan. Kedua pingsan. Oh, ikan bisa pingsan bisa ya. Jangan dikira manusia saja. Pingsan berarti kondisi hemostatisnya tidak stabil, artinya terjadi ketidakseimbangan dalam tubuhnya, maka dia pingsan. Pingsan itu dalam waktu cukup lama bisa atau sebentar. Kalau cukup lama bisa ditunjukkan dengan kematian. Kalau sebentar Anda bantu dengan aerator yang kuat, aerasi yang kuat. Rentan terhadap penyakit, tentu oksigen yang rendah menyebabkan hewan rentan terhadap penyakit.
Rentan penyakit terhadap maksudnya bagaimana? Jadi penyakitnya itu mudah terserang. Kenapa? Oksigen ini kan juga berfungsi sebagai anti radikal. Artinya harus bisa negatif bisa diikat oleh oksigen. Itu seperti itu. Ya. Kemudian mati ya. Tentu ya, parah apalagi kalau sadar baku mutu. Saya mau tanya, baku mutu oksigen itu berapa sih minimal ppm? Ada yang tahu? 1, 2, 3, 4, 5? Di atas 5, Pak. 5, Pak. 5, yakin? Di atas 5. Minimal Ya, 5. kalau oksigen itu di atas 3 ya. Oksigen itu di atas 3. Ini harus ketahui bahwa konsep baku mutu itu adalah baku mutu atas dan bawah. Kalau oksigen itu baku mutu bawah. Artinya semakin ke atas maka semakin baik hasilnya. Itu baku mutu atas. Beda dengan baku mutu bawah seperti amoniak. Misalnya amoniak berapa baku mutunya? Ada yang tahu? 0,02. 2. Ya, 0,02, ada yang bilang 0,2, 0,01. Nah, artinya apa? Kalau semakin besar nilai dari 0,02, maka terjadi semakin letal, semakin berbahaya, semakin cepat menyebabkan kematian ya. Itu yang dinamakan baku mutu atas. Artinya semakin ke bawah semakin baik. Jadi kalau nilainya kurang dari 0,2 misalnya 0,001 lebih baik lah gitu ya daripada 0,02 karena nilainya 0,2 nilainya lebih besar. Sampai sini tanyakan. Tidak ada, Pak. Oke. Ini baru 32 mahasiswa nih, yang lain pada kemana nih? Kalau diingatkan lagi ya, jangan lupa masuk ke kuliahnya ya, presensinya. Ini berapa kalian sudah dapat? Baru 41 mahasiswa ya. Oke, selanjutnya oksigen. Nah, peran oksigen seperti biasa respirasi. Respirasi itu apa sih? Proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi ya, dihirup oleh ikan, kemudian dari oksigen kemudian dicacah. Maksudnya oksigen tersebut akan mempengaruhi yang lain sehingga terjadi penguraian. Karena mikroba dalam tubuh manusia pun butuh oksigen. Dan itu kalau Anda makan sarankan kan Anda menghela nafas juga. Itu tujuannya adalah agar kebagian oksigen yang bagian di usus ya, mikroba di usus juga kebagian air oksigennya gitu ya. Ini oksigen yang terlarut dalam air masuk berdifusi ke dalam bulu kapiler darah dalam insang. Ya, tentu ya. Waktu menutup tutup insang buka. Jadi begini, intinya ini bercerita bagaimana cara proses mengambil oksigen. Jadi kalau mulut ikan dibuka, maka insang menutup. Atau sebaliknya, jika mulutnya ditutup, insang buka. Nah, oksigen sendiri bukan termasuk yang gampang hilang ya. Jadi kalau kita masuk ke tubuh, otomatis disalurkan oleh pembuluh darah ya, oleh darah ya ke seluruh tubuh. Ada yang belum sudah absen tapi belum bisa bacakan ya. Muhammad Febian, Arid Mustafa, Abimas, Berliana, Jasmine, Aditya, Rezdi, Deliana, Ashwak, Renaldi, Alivia ya. Alivia, Muhammad Jadid, M. Fizri, Muhammad Lutfi, Artia, Muhammad Devan. Ada yang merasa sudah prestasi tapi nggak bisa ini? Nggak ada. Oke, baru 36 mahasiswa yang presensi, masih kurang 18 orang lagi. Sayang ya kalau nggak presensi. Nah, ini contoh respirasi ikan ya, dimasukkan ya. Jadi oksigen itu akan diserap oleh ikan ya begitu, kemudian dikonversi menjadi lain jadi energi begitu. Contohnya di atas ya itu ya. C6 H12O6 tambah NH2O 6H2O jadilah 6H2O menjadi 6CO2 plus 675 kalori. Proses kimia terjadi proses respirasi. Dalam kenyataan reaksi yang terjadi tidak sederhana itu ya memang ya. Kayak gampang banget padahal ribet. Banyak tahapan yang terjadi di awal hingga akhir sebelumnya mata energi. Ya. Reaksi-reaksi itu dapat dibedakan menjadi 3 tahapan.
glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Itu artinya bagaimana cara memiliki ATP ya, itu dengan penambahan ada oksigen. Difusi adalah peristiwa mengalirnya, perpindahannya suatu zat dalam pelarut dari bagian konsentrasi tinggi ke bagian rendah, itu difusi ya. Kemudian perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut gradien konsentrasi. Jadi kalau pertanyaan apa yang disebut dengan gradien konsentrasi, ya, jawabannya itu ya, perbedaan konsentrasi yang ada di dua larutan. Difusi akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan keseimbangan di mana perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Contoh yang sederhana adalah peristiwa respirasi ada gas mengalir ya. Jadi itu artinya apa? Di manusia ini lebih cenderung terjadi perbedaan konsentrasi ya, sehingga bisa menyebabkan perpindahan gas ya. Perpindahan gas dari luar tubuh menjadi ke dalam tubuh. Oke, prinsip dan formula terjadi difusi gas melalui membran respirasi sama dengan difusi gas melalui air berupa jaringan. Faktor menentukan betapa cepat gasnya melalui membran adalah pertama, ketebalan membran. Semakin tebal makin susah ya otomatis. Kedua, luas permukaan membran. Semakin banyak luas permukaan, maka peluangnya juga semakin besar oksigen mudah terserap. Koefisien difusi gas dalam strukturasi membran juga sama ya. Dan terakhir adalah perbedaan tekanan antara kedua sisi membran, yaitu juga lumrah. Kalau tanpa ada perbedaan tekanan, otomatis tidak berpindah, tidak ada perpindahan. Air mengalir di atas lamela dengan arah yang berlawanan dengan aliran darah. Suatu pengaturan disebut lawan arus atau counter current yang mendekatkan pemindahan oksigen. Nah, maksudnya begini loh, artinya dengan air yang ngocor itu oksigen bisa terpenuhi ya. Air yang berjalan, otomatis oksigen juga banyak juga. Ketika darah mengalir melalui kapiler darah tersebut semakin banyak terisi oleh oksigen. Nah, itu maksudnya sistematika. Kamu pelajari juga, jangan lupa peredaran tertutup ya, peredaran darah tertutup. Pengaturan pembuluh darah pada insang merupakan adaptasi maksimalkan perpindahan oksigen dari air ke darah. Itu tadi saya bilang. Aliran lawan arus mempertahankan gradien konsentrasi tetap rendah ya saat oksigen berdifusi dari ke dalam darah sepanjang kapiler. Kemudian berikutnya, ketika darah mengalir melalui kapiler lamela, darah tersebut semakin banyak membuat oksigen karena darah secara terus. Nah, ini artinya apa? Jadi darah ini sebagai alat transportasi ya, alat untuk pemindahan ya. Begitu. Jadi darah yang melalui darah itu sebagai alat pemindahan dari oksigen itu sendiri. Gitu. Gambaran umum siklus yang terlibat. Nah, seperti ini siklus glikolisis ya. Jadi ini biasanya dipelajari di biologi biasa, ngapal ini. Jadi yang merah-merah itu adalah energi yang dihasilkan setelah tumbukan atau bertabrakan dengan ion yang lainnya begitu. Berikutnya adalah sama ini siklus Krebs. Oh, tadi glikolisis ini siklus Krebs sama juga. Prinsipnya adalah dengan ada tumbukan dengan ATP dan elektron maka munculnya energi. Gitu. Transport elektron, nah ini biasa juga sama ya, artinya juga lebih simpel malah ini, karena terjadi bisa di malam hari kalau ini. Gitu. Oksigen versus CO2, difusi dapat terjadi karena ada perbedaan tekanan pada insang dengan larutannya tentu ya. Kalau tidak ada tekanan biasanya nggak ada insang. Pada filament insang dapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga mungkin ini bisa bisa berbagi peran. Ada ikan yang masih hidup, pertukaran gas CO2 yang terjadi secara difusi dari insang kapiler. Artinya cepat ya. Kalau stamina kurang bagus, maka ikan tersebut akan terganggu ya untuk persebarannya begitu. Persebaran dari oksigen tersebut. Berikutnya adalah CO2 ya, sama ya, hampir sama ya. CO2 ini sumber CO2 respirasi, plankton, difusi udara, perombakan bahan organik itu CO2 ya. Sumbernya banyak sekali ya begitu. Oke. Nah, apa dampaknya? Sama. Kadar CO2 dalam darah meningkat hiperkapnia, yaitu kondisi apa? Kondisi hemoglobin untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh menjadi menurun. Hiperkapnia, jadi terganggu ya. Hipoksia jaringan sama. Biota berenang dekat permukaan, jadi kurang ya, jadi kurang respect terlalu banyak CO2-nya. Dampak lainnya adalah pingsan. Nah, ini biasanya kalau ikan tersebut kita rendam di jumlah
karbon yang cukup tinggi, maka dampaknya piksaan biasanya. Rentan terhadap penyakit ya, otomatis ya. Kalau dia bermasalah dengan hipoksianya ya otomatis ya. Dan terakhir mati. Nah ini akibat fatal yang tidak bisa ditolerir lagi. Dia harus diukur, harus diprogram agar sesuai dengan kebutuhan dan takaran. Tekanan CO2 dalam jaringan lebih besar dalam darah ya, sehingga CO2. Nah, intinya adalah perbedaan CO2 yang di dalam dan luar tubuh sehingga menyebabkan itu keluar masuk gitu. Selain itu organ pernafasan memiliki sesuatu yang mendukung proses difusi yaitu memiliki membran yang permeable dan lain-lain. Sampai sini tanyakan. Halo? Pak. Ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Untuk prasidensi baru 38 mahasiswa ya, 16 lagi nggak ada nih. Oke, sudah selesai, itu saja kuliahnya.